Diketahui sebanyak 250.320 guru honorer sudah dinyatakan mendapatkan penempatan P3K. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali hadir informasi P3K Guru tahun 2023 terkait dengan pengumuman P3K Guru 2022 yang insya Allah akan dilaksanakan pada esok hari. Mudah-mudahan tidak molor pada tanggal 9-10 April 2023 kita bisa mengakses pengumuman hasil seleksi pasca sanggah P3K Guru tahun 2022 yang sudah kita tunggu sejak pengumuman sebelumnya. Berkaitan dengan hal tersebut, video kali ini tentang pengumuman P3K Guru siap-siap besok hari ya. Kemudian ada info penting Bu Nunuk, persentase kelulusan, 2 tahapan krusial pelamar P1 sampai dengan P4 tanggal 9 sampai 10 April 2023 serta 3 link cek pengumuman hasil seleksi pasca sanggah P3K Guru 2022. Baik, sebelum lanjut, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini silahkan klik tombol subscribe-nya dan saya ucapkan banyak terima kasih. Oke, kita lanjutkan. Ini dikutip dari Bapel Pos ID Bangka Belitung Pos ID. Tahapan seleksi P3K Guru 2022 akan memasuki pengumuman kelulusan pasca sanggah 9 sampai dengan 10 April sebagaimana kita ketahui bersama karena kita sudah menunggu ya. Jadi tanggal 9 dan 10 April tentu sudah hafal ya, tertera di jadwal dan pastinya sudah kita tandai tanggal tersebut pada kalender atau pada peringatan di kalender yang ada di HP kita. Diketahui sebanyak 250.320 guru honorer sudah dinyatakan mendapatkan penempatan P3K 2022. Kalau melihat dari seleksi sebelumnya tahun 2021 ini jumlahnya masih lebih kecil ya dari sebelumnya, karena sebelumnya 2021 itu 2 tahapan, tahap 1 dan tahap 2. Jadi pesertanya lebih besar yang lulus tentunya. Kemudian dari jumlah 250.320 ini sebanyak 130.882 itu pelamar prioritas 1 pada seleksi P3K 2021 yang belum mendapatkan penempatan dan sudah lulus passing grade ya. Jumlahnya itu sekitar 67% ya, jadi persentasenya kelulusan dari 130.882 ini merupakan 67%-nya 193.000 yang sudah lulus passing grade. Sisanya ada 33% ya dari lulus passing grade 2021, berarti yang belum mendapatkan penempatan atau belum bisa ditempatkan formasi 2022. Kemudian untuk pelamar prioritas 2 atau P2 yang termasuk dari honorer K2 ya, dengan seleksi observasi sebanyak 8.442 peserta dan yang mendapatkan penempatan itu baru 7.510. Bukan baru ya, sudah 7.510 atau 89%. Ini lebih besar dari P1. Ternyata P2 ini jumlahnya persentasenya itu 89% ya, sementara P1 itu hanya 67%. Berarti P1 dan P2 tingkat kelulusannya atau yang sudah tercover dari jumlah peserta itu 89% lebih banyak daripada P1. Kemudian untuk prioritas 3 itu 184.955 guru honorer negeri yang mengikuti seleksi observasi yang mendapat penempatan baru 108.000 ya, atau 58%. Ini lebih kecil lagi. Artinya dari ketiga jenis ini yang paling besar persentasenya yang sudah mendapat penempatan atau sudah lulus itu dari kategori 2.
Berikutnya yang untuk umum ya, pelamar umum baik itu honorer negeri dengan masa kerja kurang dari 3 tahun atau dari guru swasta dan lulusan PPG itu yang mengikuti 32.788, kemudian yang lulus baru 11%. Nah, persentase kelulusan ini sangat kecil ternyata, dan ada sisa formasi ya, paling banyak itu di Indonesia Timur seperti yang sudah kita simak videonya pada paparan Kemendikbudristek ya dengan Komisi 10 DPR RI, bahwa masih banyak terdapat sisa formasi yang tidak dilamar di daerah Indonesia Timur khususnya. Kemudian jumlah tersebut bisa saja berkurang ya, dari jumlah kelulusan ini bisa saja berkurang setelah pengumuman kelulusan pasca sanggah PTKK Guru 2022. Ini yang disampaikan Bu Nunuk Suryani selaku Dirjen GTK. Ada peserta yang penempatannya dibatalkan ya, jika memang ada masalah di masa sanggah. Jadi meskipun sudah mendapatkan penempatan, tapi pada pengumuman pasca sanggah bisa saja terjadi peserta yang penempatannya dibatalkan. Ini bukan sedang menakut-nakuti, tapi memang fenomena ya, atau kenyataan yang pasti akan berlaku ya untuk semua pelamar ya, meskipun persentasenya kecil yang mendapat penempatan kemudian dibatalkan. Saya yakin persentasenya kecil, hanya beberapa saja, dan mudah-mudahan ya semuanya bisa tetap mendapatkan penempatan seperti pengumuman sebelumnya. Tahapan krusial pertama atau tahapan penting yang bisa diketahui pada pengumuman kelulusan pasca sanggah besok itu hal tersebut ya, ada peserta yang penempatannya bisa dibatalkan pada masa sanggah. Kemudian jika merasa tidak clear di masa sanggah, jangan kaget nama tidak masuk daftar kelulusan pasca sanggah ya. Tahap krusial kedua yaitu setelah pengumuman pasca sanggah, pasalnya begitu dinyatakan lulus pasca sanggah tidak lantas dijamin mendapatkan NIP dan SK ya. Jadi ini disampaikan Bu Nunuk Suryani, dari 250.320 guru honorer baru mendapatkan penempatan ya, bukan berarti sudah pasti mendapatkan NIP dan SK ya. Bagi peserta yang dinyatakan lulus harus melakukan pengisian DRH NIPTKK 11 sampai 30 April 2023. Nah, jika memang pada tahapan pengisian DRH ini dinyatakan valid datanya, semuanya dipenuhi dan memenuhi ketentuan dan persyaratan dari BKN, tentu akan diusulkan dan bisa mendapatkan NIPTKK. Ini yang dimaksudkan bahwa tidak semua pelamar yang sudah dinyatakan dapat penempatan nanti bisa dapat NIPTKK ya, jika tidak memenuhi persyaratan yang disyaratkan oleh BKN. Surat pernyataan 5 poin pengisian DRH atau daftar riwayat hidup ini ada kaitan erat ya dengan tahapan berikutnya, yakni usul NIPTKK 24 April sampai 18 Mei 2023. Mudah-mudahan tanggal-tanggal ini sudah tidak ada perubahan. Kita tunggu saja mulai besok tanggal 9 April tahapan pengumuman pasca sanggah, dan 10 April kemudian tanggal 11 April mulai pengisian DRH, 24 sampai 18 Mei ya, 24 April usul penetapan NIPTKK. Kemudian berkas yang disiapkan sudah disebutkan oleh Deputi Bidang Sistem Informasi Bapak Suharmen, ada 8 dan bisa dipersiapkan dari sekarang, tapi ketentuannya juga kita harus menunggu dari BKPSDM atau BKN. Hanya mungkin kalau sekedar foto ya mungkin ya bisa dipersiapkan terlebih dahulu. Kalau misalkan SKCK, ketentuan untuk penggunaan atau keperluannya kan nanti disamakan di PKD setempat, misalkan bisa hanya untuk kelengkapan berkas P3K saja atau gimana, nanti kita tunggu informasi dari BKPSDM atau BKD. Berikutnya yang terkait dengan link pengumuman itu masih sama seperti pengumuman pasca sanggah, pengumuman prasanggah maksudnya SSCSN ya.
kita login seperti biasa. Pada akun kita nanti akan muncul pengumuman pasca sanggah. Kemudian berikutnya adalah pada sistem informasi yang ada di sini, informasi instansi ini bisa mengecek dari seluruh pelamar atau seluruh peserta yang dinyatakan lulus ya. Kita pilih pengumuman SKB guru, kemudian nanti muncul instansi yang akan kita download. Berikutnya yang ketiga itu secara individual ya, pengumuman menggunakan nik ya dan nomor peserta dari hasil seleksi PTKK Guru 2022 pada laman guru PTKK kemendikbud.co.id di sini seperti biasa ya. Demikian, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Saya doakan semua teman-teman yang sudah dinyatakan lulus PTKK prasanggah pada pengumuman esok hari pasca sanggah tetap dinyatakan lulus dan segera bisa mengisi daftar riwayat hidup untuk usul NIPTKK tahun 2022. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.